Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya. Adapun saya sebagai CGP Angkatan 10 ini melaksanakan diseminasi. Diseminasi itu penyebaran pemahaman apa yang sudah kami dapat selama mengikuti CGP Angkatan 10. Saya Tahu Besar lagi dari SD 25 Raya ingin membuat diseminasi tentang modul 1A4. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih buat kepala sekolah yang telah memberikan waktu mengizinkan saya melaksanakan kegiatan ini dan juga ibu sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Saya bawakan dalam agama Kristen. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Memberkati kami, memberkati kami. Ajar kami Tuhan menjadi lebih baik lagi, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik pada hari ini dan sesuai dengan Kau kehendaki. Sesuai dengan kami berdua, tanpa kami Tuhan, agar kami layak bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa kami di dalam tangan Tuhan misalnya. Dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Adapun kegiatan yang ingin kami lakukan yaitu diseminasi atau dikatakan dia penyebaran pemahaman apa yang sudah kami pelajari dalam untuk saat ini modul 1A4 yaitu tentang disiplin positif. Tadi memang sudah saya sampaikan sebagian di hadapan murid kita sewaktu upacara kenaikan bendera. Apa itu disiplin positif? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, disiplin positif itu berarti disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Disiplin yang datang karena motivasi dari diri sendiri. Baik itu untuk siswa maupun untuk saya sebagai CGP dan juga kita sebagai guru, bagaimana cara menanamkan disiplin positif untuk murid-murid kita. Kenapa perlu disiplin positif itu? Memang selama ini bukannya berarti kita tidak disiplin, tetapi disiplin yang kita tanamkan selama ini belum disiplin positif. Kenapa? Terkadang siswa disiplin karena ada penghargaan, ada juga hukuman yang kita buat. Contoh, ketika datang terlambat, kita menghukum atau kita buat di luar. Ketika dia tidak mengerjakan PR, kita buat hukuman. Jadinya mereka disiplin bukan karena dari diri sendiri, bukan karena motivasi yang kita tanamkan kepada murid-murid kita sehingga mereka disiplin. Tetapi di sini disiplin itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Bagaimana cara menanamkannya? Berarti kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh kita buat kesepakatan di kelas. Seperti di kelas 4 saya sudah mencoba membuat kesepakatan di kelas yang didiskusikan bersama murid. Lang kita awam baik. Tapi saya berdiskusi dengan murid, kira-kira bisa dipenuhi kalau dibuat tepat waktu tiba di sekolah. Lama nilai jangan terlambat. Itu seperti itu. Kalau kita buat kata jangan terlambat itu seperti memaksa. Jadinya kita berdiskusi dengan murid, apa kira-kira yang menjadi kesepakatan? Mereka setuju, saya juga setuju, sehingga bisa disepakati untuk dijalankan. Contoh yang kedua, tidak memakai perhiasan yang mewah. Bisa kira-kira
penuhi, bisa mereka jalankan. Kalau mereka oke, kita juga oke. Ketika mereka melanggar, barulah kita tanyakan apa alasan, kenapa masih dipakai contoh. Dan yang berikutnya, saling menghormati antar sesama. Kalau dikatakan saling menghormati antar sesama, ketika ada temannya ada sesuatu yang kurang, contoh dia tidak memakai topi, si A tidak memakai topi, datang si B diejek, itu berarti sudah tidak menghormati teman. Kita tanyakan, kenapa kamu hanya dua? Ketika dilarang, kita akan mencoba menolak. Kenapa terjadi hal seperti itu? Seperti itu kira-kira disiplin positif yang akan kita tanamkan kepada siswa kita semua. Bagaimana kira-kira ini? Bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Bagus. Aku ikut sekali untuk iya. Terus ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan, bukan hanya disiplin positif, tapi ada juga teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan jelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi yang pertama sudah kita mulai dengan disiplin positif. Disiplin yang berasal dari diri sendiri disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Iya, saya masih ada banyak kekurangan Bapak Ibu. Harusnya saya membuat diseminasi ini menggunakan infobus supaya Bapak Ibu juga bisa melihat apa yang saya sampaikan. Kegiatan ini tidak mengurangi makna dan manfaatnya bagi diri kita untuk kedepannya Bapak Ibu. Iya, saya lanjutkan lagi. Disiplin merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga dan menghargai untuk diri kita karena telah melakukannya. Memang dari tadi saya bilang disiplin itu berasal dari diri sendiri. Memang kalau kita lakukan karena paksaan, kita tidak ikhlas, hasilnya pun kurang baik. Tapi ketika kita melakukan dari hati, dari tanggung jawab kita, ada kebanggaan tersendiri di diri kita sendiri. Hukum. Yang kedua, guru pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Itulah 5 posisi kita di kelas bagi murid. Ketika kita menghukum murid, kita sebagai posisi kontrol penghukum. Kenapa? Ketika ada kesalahan murid kita memberikan hukuman, kita sudah menjadi posisi kontrol penghukum. Padahal sebenarnya dengan menghukum murid bukan memajukan siswa, tetapi sebagian banyak siswa ketika kita hukum bukannya berubah, tetapi bertambah parah. Kesalahan yang tadinya yang kita buat hukuman akan terulang kembali. Kenapa? Tidak tertanam di hatinya hukuman itu. Dianggapnya kalau kita cubit, oh nanti dicubit lagi, nggak sakit lagi, sudah terbiasa. Itulah posisi kontrol guru yang sebenarnya belum memberikan karakter yang baik buat murid. Kalau kita memberikan hukuman buat siswa kita yang melakukan kesalahan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketika kita melihat murid kita melakukan kesalahan, kita menyudutkan atau kita kenapa? Langsung kita buat dia merasa bersalah, dia membuat dia merasa terpojok, itu pun masih kurang baik. Kenapa? Dia merasa malu ketika kita membuat dia merasa bersalah. Ketika temannya mendengarnya dimarahi guru, dia akan merasa malu atau minder. Sebagian memang walaupun diberi hukuman, walaupun disenggak, walaupun menjadikan dia tersulit atau merasa bersalah,
banyak memang siswa itu tidak berubah atau sama sekali tidak peduli. Memang ada sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itulah murid itu yang banyak perbedaan itu tidak sama kebutuhan mereka. Kenapa? Ada sebagian siswa ketika dihukum, ada sebagian berubah. Atau ketika kita buat dia merasa bersalah, berubah. Ada sebagian apapun yang kita lakukan tidak ada perubahan. Disitulah kita perlu memberikan diferensiasi, perubahan. Apa kira-kira kebutuhannya? Kita tahu kalau ada 13 murid kita berarti ada 13 kebutuhannya. Tidak sama. Dong deba, igotol, makas kasang murni, maka lakon. Dong deba, lapi gotol, dong maka luari lundi, sebagian macam-macam. Itulah perlu kita ketahui apa kira-kira yang dibutuhkan oleh murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Kita tahu bagaimana itu seorang teman. Kalau kita teman sesama guru, berarti kalau teman itu adalah ketika ada kesalahan yang dibuat murid kita, posisi kita sebagai teman mendekatinya. Nah, teman sejati atau dikatakan juga bestie, berarti mendukung. Kira-kira kalau ada kesalahannya, bisa kita tanyakan kenapa. Atau ada mungkin di rumah masalahnya, kita tanyakan. Itu kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman terhadap murid, itu juga jauh lebih baik. Kenapa? Kalau kita merasa teman, tidak ada kesenjangan antara siswa dengan guru. Kita merasa kalau siswa itu teman kita merasa bahwa kita satu rasa dengan teman kita. Ketika dia punya masalah, mungkin sebelumnya siswa kita aktif, baru lama-lama berubah. Oh, berarti dia butuh teman. Berarti kita bisa memancing dia untuk bercerita. Ada apa sebenarnya dengan dia? Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Ada yang keempat, posisi kontrol guru pemantau. Kalau pemantau berarti kita hanya melihat-lihat. Kita pantau dari depan, kita lihat tanpa kita berikan aksi. Itu namanya guru sebagai pemantau. Kenapa? Ada 5 tadi posisi kontrol guru di kelas. Yang pertama menghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu, inilah yang paling baik. Inilah yang seharusnya yang kita lakukan. Ketika kita sebagai manajer, berarti kita tidak menyudutkan murid kita. Ini lebih pas dia ke teman, tapi lebih ada kelebihannya di manajer. Ketika di manajer ini kita memang memimpin, tapi kita tanyakan secara detail. Memang teman pun tadi kita tanyakan, tapi kalau sebagai manajer ini sampai tuntas, sampai tidak terjadi lagi kesalahan siswa itu. Contoh, ketika siswa kita memakai sepatu berwarna, kan murid kita dipakai sepatunya warna putih. Tapi ini peraturan sudah kita buat kesepakatan harus berwarna hitam. Datang dia memakai sepatu warna putih. Katanya kalau kita sebagai manajer itu kita dekati. Kenapa sepatu warna putih? Kamu tahu, harusnya kamu tidak memakai sepatu warna putih. Dia akan dengan tenang, dia akan menjawab dengan sedap. Yang tadinya dia ketakutan karena kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lembut dari hati, dia akan menjawab dengan jujur. Ragu yang sunggak-sunggak kita mama totoi. Jadinya dia, mana permu? Tinggal. Mana pamu? Hon. Dokter jawab, HP lah mamin. Itu karena takut. Kalau di sini kita sebagai manajer, murid itu katanya jadi jujur. Iba juga usai ganyupan, kalau dari rumah dia dimarahi, kalau dari rumah dia terlambat bangun, dia akan menjadi anak yang jujur dan mengakui kesalahannya. Itulah yang harus kita capai sebagai manajer itu. Isukunita imase, baru bilanglah.
iya Bu, saya lupa mencuci sepatu. Harusnya aku cuci Sabtu, jadinya dicuci Minggu. Mau aku pakai tadi basah. Lalu kata mama, pakai yang putih. Daripada kamu tidak pakai sepatu, kamu pakai aja sepatu warna putih. Akhirnya pun dia akan bercerita dengan tenang, padahal tadi dia sudah bersalah. Tapi karena kita menyambut dengan ramah, dia akan dengan terus terangnya. Di situ sebenarnya karakternya sudah bagus, dia sudah jujur, dia sudah memberikan karakter sesuai dengan profil Pancasila. Berarti kuncinya adalah sama kita dulu. Apakah kita bisa menjalankannya? Memang setelah saya pelajari ini, belum tentu juga saya bisa melakukan. Kenapa? Ketika ada siswa yang bersalah, langsung naik 2 bulan. Dah, keluar, angkat kaki, seperti itu. Memang sangat sulit mengubah kebiasaan Bapak Ibu. Saya juga mengakuinya agar mempelajari yang girah, tetapi bodoh salah, naik terus. Apalagi tahun itu kelas 5, mau pelajaran yang kuat. Mau kuat dari kelas 5 itu, naik di kelas 4. Di sini bisalah kita agak-agak nyaman. Nanti di kelas 5 dihajar. Padahal sebenarnya kurang bagus. Tapi ada anak-anak dibuat seperti itu tambah melonjak. Makanya di tahun proses pembelajaran diferensiasi tadi. Ketika ini tidak berhasil, harus kita buat bagaimana supaya murid itu berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kurikulum merdeka yang akan kita jalani. Memang belum 100% kita menjalankan kurikulum merdeka, tetapi kita sudah mengarah ke kurikulum merdeka yang harus memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk tema berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Dengan mengetahui kebutuhan dasar siswa, kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia termasuk siswa, termasuk guru. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti yang kita lakukan, bertahan hidup berarti namanya bertahan hidup kita butuh makan. Berarti ketika kita sarapan, kita jajan, kita berarti memiliki kebutuhan bertahan hidup. Itu semuanya siswa ataupun guru memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siswa membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di situ, siswa itu butuh perhatian. Mana tahu di rumah dia kurang perhatian, mana tahu mamanya pergi pagi pulang malam, atau ada bapaknya nggak ditengok dia bangun pagi, dia sudah pergi ketika belum bangun. Sore dia datang, anaknya sudah tidur. Ada juga seperti itu bapak ibu anak, sehingga kurang kasih sayang. Jadinya dia merasa minder, dia merasa tidak diterima. Kenapa? Ada kurang pas di hatinya. Nggak pas kasih sayang yang didapat dari rumah, berarti kita punya kewajiban untuk memberikan kasih sayang supaya dia merasa diterima. Nanti murni, dia nggak doa wijun, entah aku nggak dianggap di sini, atau dia merasa terkucilkan dari teman-temannya. Ya Bu, sambil mendengar diminum kopinya. Bapak udah ada kopinya? Ya minum ya Pak. Iya. Kita harus memenuhi kebutuhan murid tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia juga kebebasan. Lang terkekang ia terus. Harus kita berikan kebebasan. Contoh, ketika kita kasih mereka membaca, udah banyak buku kita bilang bebas mencari judul. Mereka akan bilang, hore, sejauh kita dengan ini lembar sudah berprodari. Si sudah yang membaca, aku bilang tadi. Kenapa? Udah dibaca-baca orang itu buku sudah enak untuk dibaca. Apalagi untuk kelas 1 tulisannya besar-besar, judulnya juga banyak. Itu termasuk kita memberikan
Hari udah judul nih, harus ini, harus itu. Mereka merasa tertekan. Tapi ada saatnya kita memberikan murid kita kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Memang begitu anak-anak pindah kesenangan ini olahraga tiap hari. 24 jam di sekolah berolahraga, bermain-main dan tidak dimarahi. Dan itu memang termasuk kebutuhan siswa. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka minati. Tapi bukan berarti ketika kita ketahui kesenangannya seperti itu, bergame dulu kesenangan nih. Gak mungkin kita kasih bergame anak-anak kita di rumah sampai siang, pagi, malam, petang. Kita juga harus tetap ke disiplin positif tadi. Ketika kita mau memberikan anak-anak itu kesenangan, kita juga berikan waktu. Contoh istirahat, contoh waktu olahraga, contoh waktu ada kegiatan kita berikan sedikit waktu, seperti itu dia. Memang harus kita kasih mereka kebebasan, kita kasih juga mereka kesenangan supaya tidak tersiksa atau tertekan. Itu yang harus kita hindari. Gak boleh anak-anak itu tertekan atau tersiksa, pemaksaan, nyawa atau uang. Gak boleh seperti itu. Tapi kita kasih kebebasan, tapi dengan catatan harus berpatokan juga tadi disiplin positif. Ada waktunya. Tapi jangan sampai mulai pagi sampai sore pulang sekolah kita satu harian marah-marah. Itu bisa merusak mental mereka. Kenapa? Tidak ada lagi di situ kebebasan atau kesenangan. Dan yang kelima, ada juga kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Ada saatnya dia merasa berkuasa. Sama seperti kebebasan dan kesenangan tadi, siswa dan guru juga memiliki agak sedikit kekuasaan. Maksudnya di situ ada sedikit kekuasaannya, walaupun seperti tadi tidak terus-terus, tapi ada kebutuhannya seperti itu. Asal berkuasa di hapun ge, soalnya saudara, soalnya ia sempurna, beri pilihan. Kita tanya dia punya pilihan. Kau suka yang mana? Bola kasti, bola voli, bola kaki. Ketika kita tanya seperti itu, dia merasa senang, dia merasa berkuasa. Aku habis sempurna. Guru seperti itu. Kapan ibu pikir, oh aku besok lah ya, kan sedap. Ketika ada komunikasi seperti itu, maka akan tercapai kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi. Seperti itu kira-kira kebutuhan manusia yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Ya. Untuk berikutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang mana kira-kira yang kita kerjakan? Motivasikah, karena hukumankah, atau karena penghargaan? Terkadang kita mengerjakan sesuatu bukan karena motivasi dari diri kita. Kita kerjakan sesuatu bisa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ketika aku terlambat, datang Bapak Kepala Sekolah, kenapa ikut terlambat? Mungkin karena aku menghindari itu, besok aku gak terlambat lagi. Memang awalnya bisa seperti itu untuk memotivasi diri, tapi sebenarnya itu sudah salah. Aku halal di sungai desa hingga Korjaron itu masih belum kita laksanakan yang namanya berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk guru. Tapi motivasi itu harus kita datangkan dari kita sendiri, bukan karena untuk menghindari hukuman atau teguran. Memang, apalagi orang dewasa, ketika kita ditegur, apalagi nomor 2 kita dong kata kita, semua sudah berpaham, semua sudah paham tapi tetap kita kerjakan. Padahal sebenarnya baguslah kita hindari itu awalnya. Awalnya menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, yang kedua lama-lama akan terbiasa, jadilah budaya positif. Jadinya karena awalnya menghindari ketidaknyamanan, lama-lama menjadi motivasi dari diri sendiri. Yang kedua, kadang kita mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa juga termasuk pujian. Dong gede baharat ge, ih kira mau asih puji,
Mau juga seperti itu, anak-anak itu menjadi bangga. Memang dia harus naik, tapi kepada pasti ada tujuannya. Bukan itu yang utama. Itu hanya bunga-bungaan ini sebagian kecil. Kalau sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Tapi karena apa? Bangga terhadap diri kita sendiri aja tidak perlu. Aku harus dipuji, dapat penghargaan. Memang itu ada gunanya. Awalnya ada gunanya. Lama-lama akan terbiasa. Contoh, ketika ibu olahraga tadi kasih hadiah untuk petugas upacara, memang akan memberi semangat. Tapi harus semangat tiba. Arya akan main musik ya kan? Oh, nanti kan dikasih lagi 5.000. Aku mau lah, katanya. Ternyata nggak dikasih lagi. Ada sebagian orang seperti itu menjadi tidak semangat lagi. Apa tadi keuntungannya yang dari diri sendiri? Dikasih atau tidak dikasih hadiah, tetap dia termotivasi. Ang bodong gusto kong tomin nila rado hadiah untuk mamasa. Terus lumayan lah, aku dapat 5.000. Jajanku dari rumah ke 2.000, 7.000 jajanku hari ini. Oh nanti besok-besok kalau disuruh lagi, aku mau lah. Aku lah jadi pembaca undang-undang seperti itu. Bagus. Awalnya bagus, tapi pada kaholi ayo siarak mesti bonus isang kali mah. Sonai, iya disangkanya kayak gitu tiap hari Senin. Maulah dia. Baru lama-lama kecewa lagi habis itu dia nggak mau lagi. Malas sebagian. Tapi banyak juga murid itu menjadi penyemangatnya ketika diberi hadiah. Kadang orang yang seperti itu untuk mendapatkan hadiah marpala ya, supaya mendapat imbalan. Memang sunario naimando Bapak Ibu. Contoh kita aja anak-anak kita dan kita menanam jagung. Pasti dia mengharapkan imbalan dan lagi orang bersukarela. Pergi ke ladang orang, pergi membantu, sedangkan kita suruh anak-anak di rumah kita contohnya entah menyapu, entah ngapain, pasti dia mengharapkan imbalan. Tidak ada lagi anak-anak sekarang ini yang murni untuk menolong dengan sukarela, tetapi mereka sudah banyak yang mengharapkan imbalan. Sedangkan orang dewasa pun seperti itu. Ketika ada ditolongnya orang, kan aku dikasih ini, rupanya nggak dikasih. Karena itunya memotivasinya, dia akan merasa kecewa Bapak Ibu. Harusnya untuk mengerjakan hal seperti itu kita datangkan dari hati. Tapi apa yang kita tuju? Menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi yang kita inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Itu yang kita tuju. Dengan kebajikan yang kita tahu, yang kita percayai, kita melakukannya, kita menghargai diri kita sendiri dengan nyatanya, dengan alaminya, kita berjalan sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Bukan karena tadi untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi karena memang ada yang kita inginkan. Menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nilai-nilai kebajikan itu termasuklah itu profil pelajar Pancasila yang harus benar-benar kita capai untuk mensukseskan kurikulum merdeka yang akan kita tuju. Ya, untuk materi yang berikutnya membuat keyakinan kelas. Ya, dari tadi untuk disiplin kita juga membuat keyakinan kelas untuk dipenuhi. Sebuah ketetapan aturan kelas yang disepakati dan telah dijelaskan bersama apa yang akan diterima jika di kesepakatan tersebut dilanggar. Contoh, kalau kita sesama guru dan kepala sekolah sering bilang gini, sosok main Bapak Ibu, sosok main ibu-ibu, itu termasuk menciptakan keyakinan di antara guru dengan kepala sekolah. Elang boleh dari Bapak Ibu katakan, mari sonon, mari mau, apa mau dinaima? Bisa, tapi nggak seperti itu. Untuk menciptakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, bapak kepala sekolah, ya
keyakinan yang akan kita sepakati, maka akan terjadi diskusi antara guru dan kepala sekolah untuk menemukan, untuk mendapatkan kesepakatan yang harus kita laksanakan. Iya. Pembentukan dari peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab ketika kita mendiskusikan keyakinan kelas yang akan kita buat. Sukun kita teman lobe bersedia sosok doai, pedi perjamu sunai. Makanya ketika dia sudah mengiyakan, ketika murid sudah mengiyakan ketentuan yang kita buat, maka akan dilaksanakan dengan kesadaran penuh dan dengan penuh tanggung jawab. Itu kira-kira untuk menentukan keyakinan kelas, bisa juga keyakinan sekolah yang kita buat antara guru dan kepala sekolah. Demikian juga keyakinan kelas antara guru dengan siswa yang dibuat di dalam kelas. Dan tujuannya memang harus ada keyakinan di kelas kita masing-masing untuk kita sepakati, untuk kita jalankan di kelas kita masing-masing. Iya, ada yang terakhir ya Pak. Ada 1 jam itu Pak. Belum. Berapa menit Pak? Belum Pak. Hah? Iya, dari mana Ibu? Iya, ini sudah materi yang terakhir Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah. Ketika siswa punya masalah, kita punya tugas menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Anggo dominan info kusudong do segitiganya. Pertama dia apa? Menstabilkan identitas. Ada 3 namanya segitiga. Menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemarin ada tugas kami juga membuat 2 kasus. Kubaima sidapa pakonisi April mertejutak marah mobainai. Baru dipanggillah di sini, kuselesaikanlah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana caranya menyelesaikan dengan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas itu menanyakan masalah yang sebenarnya. Kalanya murid orang mengadu-adu Bu, dibilang ini, itu. Ketika kita memanggil yang bersalah, kita akan menanyakan kepada nomor ini. Bahwa ini siangkan semanggan botongan doai. Dan ketika saya buat seperti itu memang, tidak tahu lah ya, memang tujuh, agak-agak dan masalahnya pula kan belum nyata, masih dianggap seperti itu. Terus saya buat prakteknya videonya. Dan ketiga, untuk melakukan segitiga restitusi ini memang berhasil untuk saat itu. Tapi memang karena belum parah. Kalau parah belum tentu juga pas untuk ini. Saya tanya, kamu katanya berantem sama si April. Iya Bu. Kenapa? Dia kan diejeknya aku karena aku nggak piket katanya. Kenapa kau nggak piket? Iya saya terlambat. Yang pertama tadi ditanyakan dulu apa yang menjadi masalah mereka berdua. Kenapa sampai bertengkar, sampai ada yang terluka, ada yang jatuh. Memang gue SD lah masalah. Di SMP sama SMA itu ada sampai memanggil guru BK. Kalau di SD memang masih dompet yang bisa dari guru, jadi masalahnya pun masih sedikit-sedikit, belum parah. Kalau ada contohnya berantem di kelas, mencuri dan segala macam, itu masih jarang. Dan ada ini cara segitiga restitusi, sampai dia mengakui kesalahannya dan akhirnya akan minta maaf, itu akan menciptakan karakter yang baik. Berarti yang pertama tadi menstabilkan identitas, kita tanyakan apa masalahnya. Dan yang kedua, validasi tindakan
dilakukan. Kita tanya apakah memang dilakukannya seperti itu, apa yang menjadi alasannya. Iyalah Bu, masa diingatkan aku, diajaknya aku, dibilangnya gak usah lagi kau masuk kelas. Kata ibu gak bisa gitu, kau gak piket ini itu. Berdua perjalanan akan aku di lain 16 dan contoh di contoh yang minta aku mau gitu. Karena lain 16 kan kita ini di kelas jadi murni. Adalah orang gak senang. Ini romanya ya bukan main. Kau yang aku bukannya gak marah. Kita berdiri dulu sama aku seperti itu. Jadi ketika kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan bahwa itu benar-benar salah dilakukannya memang. Misalnya si Ermita pun mengingatkan atau yang lain, memang dia harus ingat pun. Tapi ketika cara mengingatkan yang gak bagus, si B tersinggung, ia jumlah pun atau kena ilut-ilut sampai terluka, itu sudah menjadi sebuah kesalahan. Kita tanyakan kesalahannya, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati. Ketika di sini sudah dibuat saling menghormati, pernah menyinggung. Kau tahu ada keyakinan kelas kita? Kau tahu yang baca dulu yang ketiga. Contoh kita suruh kita baca saling menghormati. Kau kalau pekerjaan seperti itu, apa kira-kira itu sudah menghormati? Belum Bu. Berarti pekerjaanmu itu salah atau benar? Iya Bu, saya salah. Apa kira-kira solusi yang akan kau lakukan ketika kau mengakui kesalahanmu? Memang ini minta maaf. Iya karena belum parah masalahnya kan, minta maaf dan tidak akan mengulang kembali. Naik makan kita menyelesaikan masalah yang dihadapi murid supaya apa? Supaya dengan kesalahannya itu ke depan dia tidak akan mengulang kembali. Elang boleh nak naik yang itu nak betul. Zul, datang ke pusat, keparahnya. Besok dia udah malas, tidak suka lagi dia. Habis itu naik, anggosokan benar-benar dia kita segitiga restitusi ini. Memang benar-benar menciptakan siswa yang berkarakter. Karena apa? Kita tanyakan dia. Aku kesal Bu, kenapa? Kan memang terlambatnya aku nggak pikir. Tapi nggak sedap dia mengingatkan lo Bu. Dibilangnya gini, kamu lama-lama bangun, lama-lama ini. Jadi urusan semua kerja. Kesal aku, udah nggak senang aku, ku tendang lagi dia, nangis lagi dia. Pasti itu aku nggak peduli, tapi setelah masuk selesai, sudah tidak kerja begini. Dong boleh ingat kok peraturan tekelat atau keyakinan kita di kelas ada. Salah yang kau kerjakan, salah. Apa yang kau lakukan untuk menyelesaikan? Jadi dia minta maaf. Jadi dia merasa bersalah. Kenapa? Kita berbicara dari hati ke hati. Jadinya setelah kita berbicara dari hati ke hati, dia pun menyadari kesalahannya dan akhirnya dia pun akan meminta maaf. Kalau seperti itu kira-kira berhasil kehidupan Bapak Ibu? Ada kira-kira yang spesial. Untuk sungai duit. Kita tanyakan, tapi ketika ada menangis kita dulu marah. Bisa ditanya saya, John, langsung kita panggil dua-dua. Hajar, seperti itu memang pun awal babu yang disitaan dong itu naik bukan dulu lagi. Tapi harus disonan mah. Ada dia video ini diikat-kat doai. Onrobe menstabilkan identitas. Ini lagi validasi tindakan yang salah. Dibagi itu videonya di YouTube namanya. Ada orang luar Rusia. Ada nomor belajar yang bapak capsek untuk mengangkat videonya bisa ya Pak. Aku sudah dimarahin terus loh Pak. Kesalahannya aku karena tidak ada cut-cutnya. Dibagi-bagi dia na video dibagi happy John, happy John. Tapi yang itu video nih, gambar, tulis. Jadi aku juga Bapak Ibu pengen diajari bagi yang bisa mengajari untuk mengerjakan video ini supaya bisa pertama materi, kedua videonya, baru video sesuai yang bermasalah supaya bisa terjadi video ada beranya bersambung
Bersambung dia dari materi ke video, nampak dia dari awal hingga akhir. Biasanya Bapak ajari aku. Iya. Iya Pak. Nanti gitu. Kenapa Ibu seperti itu? Sinong baru-baru gitu. Iya, jadi Bapak Ibu, iya, itulah materi terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat waktunya Bapak Kepala Sekolah juga Ibu semuanya yang sudah memberi waktu untuk saya menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman yaitu tentang modul CGP angkatan 10 modul 14. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita dan dapat kita jalankan untuk siswa kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih sibuk. Iya, pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan, kita bisa melaksanakan upacara penaikan bendera pada pagi hari ini. Untuk kelas 3 lebih kuat. Biasa untuk ke depan untuk kelas 3 ya perlu juga dibenahi supaya ke depan lebih baik lagi. Pernah dengar kata disiplin? Pernah, Bu. Apa itu kira-kira sekilas arti disiplin? Kira-kira apa itu disiplin? Bagi engkau. Kelas 1 2 apa itu disiplin? Enggak tahu. Kelas 1. Ada kelas 1? Ada kelas 2, apa itu disiplin? Iya, ada pepatah mengatakan disiplin adalah kunci keberhasilan. Kenapa tidak kepintaran adalah kunci keberhasilan? Karena apa? Ketika kita sudah disiplin, otomatis ketika kita disiplin belajar, ketika kita disiplin tentang peraturan dimanapun, otomatis kita akan pintar. Kalau kau buat jadwalmu di rumah belajar, kau patuhi, kau disiplinkan waktu, pasti pintar. Makanya dibuat disiplin adalah kunci keberhasilan. Asal dari motivasi diri. Kenapa harus dari motivasi diri itu berasal? Bukan karena dikasih penghargaan atau hukuman. Banyak kita disiplin karena hukuman. Karena guru sering memberi hukuman ketika kamu tidak apa? Iya, tidak mematuhi, tidak menjalankan kesepakatan yang dibuat di kelas. Buat keyakinan kelas. Contoh, ketika kita buat datang tepat waktu. Guru dan siswa berjanji, guru dan siswa sepakat, bukan karena terpaksa, tapi berasal dari keyakinan kita masing-masing. Kita yakin bahwa kita sepakat mampu untuk menjalankan, bukan karena apa? Paksaan. Kalau ini yang guru membuat peraturan harus begini, jangan begini. Mungkin kamu melakukan dengan terpaksa, tapi disiplin positif di sini berasal dari diri sendiri. Tidak ada unsur apa? Mas ya lainnya milasan doang memar dual be. Pusing. Ada yang tidak sarapan tadi pagi? Oh, angkat tangannya yang tidak sarapan tadi pagi. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sarapan semua? Kelas 3?
masih siplong, bisu. Kelas 3 sarapan tadi pagi. Oh, berarti tidak ada yang angkat tangan, berarti tidak ada yang tidak. Paduan suara ada yang tidak sarapan tadi pagi? Bisa bicara? Iya. Dari yang tadi Bu sampaikan, yang Ibu bilang disiplin itu berasal dari mana? Berasal dari? Iya, berasal dari diri sendiri. Motivasi dari diri sendiri. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, tapi karena memang dia sudah yakin, dia sudah sepakat bahwa keyakinan di kelas itu harus dikahua, harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Langsung kita selamonkan, roh guru teruhai, jolom sapu purak-purak, pegang sapu, tapi ngerumpi, kumpul-kumpul, bicara-bicara. Ketika datang guru dari bawah sana, apa yang terjadi? Anak terjadi, Oji? Apakah kamu salah satunya? Apa yang terjadi? Segera bereaksi. Bereaksi untuk menyapu. HP enak punai pai maroh guru, ipai hidung doa, sapuai. Dipegang-pegang, dipeluk-peluk sapunya. Mungkin sapunya kurang, kasih sayang, makanya dipeluk-peluk. Iya, Oji? Iya, tapi ketika datang guru, iya, dikerja. Padahal sebenarnya itu tidak ada disiplin di situ, tidak ada. Yang ada di situ hanya suka-sukamu. Padahal tadi disiplin positif itu untuk mencapai budaya yang positif yang terjadi menjadi kebiasaan itu harus berasal dari diri sendiri. Memang di game pun, di game di handphone online, kita mengerjakan game itu karena mengejar apa? Mengejar hadiah. Ada hadiah gamenya, ada poinnya, ada nilainya, kan seperti itu. Memang anggolang halaniai pot halak mar game kira-kira. Nggak ada kan? HP ini ada masalah karena apa? Untuk mencapai nilainya dia supaya main game. Kalau disiplin di sini bukan karena untuk dihargai, bukan karena untuk mendapatkan hadiah, tetapi karena apa? Untuk membiasakan diri. Dibiasakan mulai dari kecil deh itu loh. Iya, dibanding SMP, SMA, perkuliahan, kita adalah sekolah dasar. Setelah PAUD atau TK, kita merupakan sekolah dasar. Di sini coba nyanyikan dulu. Pelajar Pancasila. Sudah bosan tapi belum diker? Coba nyanyikan. Sudah panas? Oh, sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Pelajar Pancasila. Cukup. Belajar Pancasila, Cepat. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Iya, cukup. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari kecil untuk mencapai kebiasaan yang positif di masa yang akan datang. Kita bentuk di SD, sekolah dasar. Halanya anggodong oli ulah munalang dari SMP adon ini. SMP ini. Hai jado SD. Pasti itu kalimatnya. Hai SD 5 Bu. Contoh. Ya sosok dai, paruta-huta. Tersinggung nggak kalau dibilang seperti itu? Ya tersinggung. Halanya anon ini. Ini hataya paruta-huta. Karena apa? Karakter yang kau perlihatkan adalah karakter yang kurang baik. Tidak ada disiplinnya. HPI sukun mah ija SD. SMP penaido, lau ya SMA hurai, ijaho SMP. Karena apa? Sebagian guru itu menyalahkan yang di bawahnya. Karena dia berprinsip dasarnya di mana?
Ketika terlihat karakter kita, akan ditanyakan latar belakang. Seperti itu. Kalau dia bagus, anak siapa? Di mana dia dulu sekolah? Pasti ditanyakan. Makanya dibiasakan dari sekarang untuk disiplin. Bisa kira-kira? Oh iya tuh si Donahu pada Sai. Ngerti kira-kira apa yang Ibu sampaikan untuk paduan suara? Bisa bicara? Siapa yang udah kepanasan? Semua ya? Oke. Iya, semoga apa yang Ibu sampaikan didengarkan, diperhatikan dan dapat dapat dilaksanakan untuk mencapai masa depan. Ada di sini tidak punya cita-cita? Ada di sini datang, duduk, diam, pulang, pokoknya datang, tidak ada cita-cita. Ada? Iya, kami juga mengharapkan semua siswa SD 5 setelah tamat dari sini punya masa depan yang cerah, punya prestasi. Ada prestasi yang dihasilkan yang membanggakan orang tua dan juga alumni sekolahmu, tempat dulu kamu bersekolah. Aida sejambar nih guru. Ketika kamu berhasil, guru akan bangga. Nggak diminta guru sama kamu. Ada dulu kan ku ajar, kamu minta duit. Nggak ada guru seperti itu kan. Tapi ketika kamu berhasil, keren ya, mantap ya. Ya cuman itu yang menjadi kebanggaan dari guru dan kepala sekolah. Ya semoga yang kami sampaikan berguna dan dapat dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Siap, Grab. Bercanda. Laporan pemimpin upacara kepada pimpinan upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pimpinan upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pimpinan upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara dengan guru-guru beserta pegawai dapat meninggalkan lapangan upacara. Selamat pagi Bapak. Ibu dengar kamu berantem ya ada Pak sama Ernita. Gara-gara apa Bapak? Oh jadi karena kau diingatkan? Marah terus kau apain si Ernita? Kamu mendorong Ernita sampai Ernita terluka. Kenapa rupanya Bapak? Kenapa apa yang kau rasakan sehingga kamu sampai mendorong Ernita? Pala karena kau diingatkan. Iya, jadi karena kau pala, kau kesal, kau dorong dia. Tapi kau harus langsung mendorongnya sampai terluka, Bapak. Berarti kau dapat nggak tertahan lagi emosi?
Oh, karena terus-terusan kamu diingatkan, kamu nggak terima, kamu dorong dia gitu. Iya, kira-kira yang kau kerjakan itu dapat bagus nggak? Tidak. Karena kan kita ada keyakinan kelas kita harus saling mengingatkan. Kira-kira kalau kau kerjakan itu lagi bagus nggak dapat untuk ke depannya? Iya dapat. Karena kan kalau kita sama teman itu harus saling menghargai. Kamu juga harus bisa mengetahui. Nggak mungkin si Ernita mengingatkan kalau kamu tidak bersalah. Iya, kita cari solusinya bersama ya. Apa kira-kira yang akan kau lakukan setelah kejadian? Tidak mengulanginya lagi. Karena menurutmu dapat bagus nggak kerjakan seperti itu? Tidak. Berarti kedepannya kamu harus bisa. Oh, bagus dapat. Untuk ke depan kamu harus bisa mengontrol diri supaya bisa menahan emosi karena memang itu kesalahan dapat ya kan dapat. Iya, berarti untuk ke depannya misalnya Ernita mengingat kamu karena tidak mengerjakan PR, kamu berarti bisa menahan emosi, bisa mengontrol diri. Nah, terima kasih ya dapat sudah bisa kembali ke